Nah, jadi selama pakai ColorOS 16 di Oppo Find X9 Pro, gue belum menemukan bug ataupun problem yang mengganggu. Kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas soal Oppo Find X9 Pro, kali ini kita explore lagi lebih dalam soal si HP-nya, yaitu di bagian user interface ColorOS 16 terbaru. Karena selama kita pakai HP-nya ternyata ada banyak banget fitur yang ngebantu buat penggunaan harian dan produktivitas. Mulai dari fitur-fitur AI-nya, konektivitas dengan device lain, optimalisasi UI yang bikin smooth banget pas lagi heavy usage, sampai sistem keamanannya buat ngelindungin data pribadi. Jadi buat yang pakai HP Oppo ataupun yang lagi pertimbangin nih mungkin mau beli atau enggak si HP-nya, kalian bisa nonton video ini sampai selesai supaya lebih kenal sama jiwa dari HP-HP Oppo, yaitu ColorOS. Let's go! Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek dulu HP apa aja yang kompatibel dengan ColorOS 16. Listnya ini gue taruh di layar ya. Boom! Dan bisa kalian cek apakah ada HP kalian di situ atau enggak. Nah, sampai akhir tahun ini, seenggaknya ada 17 HP Oppo yang dapat software update ke ColorOS 16, termasuk seri mid-range-nya kayak Reno 13F. Sedangkan sisanya ini menyusul di tahun depan. Di pembahasan ini, kita sendiri pakai Oppo Find X9 Pro yang udah di-update ke versi ColorOS 16 paling baru. Jadi mungkin itu ada beberapa fitur yang sedikit berbeda dengan seri HP Oppo lainnya. Nah, pembahasan ini juga akan kita bagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah optimalisasi software dan konektivitas dengan device lain, terus fitur-fitur AI-nya Oppo, desain interface terbarunya Oppo, dan terakhir adalah soal sistem keamanan ColorOS 16. Kita mulai dari part pertama yang gue pribadi itu sering pakai fiturnya untuk kerja sehari-hari, yaitu optimalisasi software dan konektivitas. Nah, buat urusan kerja di kantor tuh gue pakai MacBook dan iPhone. Jadi setiap mau oper-operan data ke device tersebut, itu memang perlu ngandelin pihak ketiga gitu ya. Entah itu gue pakai local SAN atau cara yang lebih konvensional kayak SSD eksternal. Tapi cara itu nggak perlu kita lakuin di HP-nya Oppo karena ada cara yang lebih simple dan cepet, yaitu ngandelin O+ Connect. Entah buat kebutuhan oper-operan data, sinkron notifikasi, akses file laptop, sampai fitur barunya yang bisa mirroring layar HP Oppo ke laptop itu juga ada. Bahkan di sini kita bisa buka aplikasi HP sampai 5 Windows sekaligus. Ini fitur mirroring per aplikasi yang nggak pernah gue lihat di HP lainnya. Ataupun fitur-fitur laptop atau apapun itulah, baru di sini. Menarik banget. Jadi memang berasa sudah terintegrasi gitu ya dengan device yang kita pakai sehari-hari. Bahkan kalau kita butuh oper-operan data dengan cepat, itu bisa ngandelin koneksi wirednya kok ke PC. Misalkan pas kemarin itu kita ngontenin Oppo Find X9 Pro ya, yang di luar studio di Shenzhen, backup data video dan fotonya yang nyampe puluhan giga ke laptop, itu tergolong satset nih. Nah, selain laptop, operan data ke HP lain itu juga tinggal dideketin aja ya kayak begini dan bakal muncul menu O+ Connect. Kalau pakai iPhone, kita bisa download aja aplikasinya dan touch and share, ditempelin aja tuh. Nanti bakal ada opsi buat terima kayak begini. Koneksinya ini juga lewat auto hotspot ya, jadi jaringannya itu antar HP. Optimalisasi ColorOS 16 soal animasi dan transisi ini juga ngebut banget. Bahkan Oppo pernah showcase kapabilitas buka tutup aplikasi kayak begini yang smooth banget berasanya ya. Buat use case-nya sehari-hari sih kita sempat bahas soal penggunaan multitasking di Find X9 Pro soal navigasi di Shenzhen tuh. Jadi di sana tuh kita buka A-Maps atau navigasi gitu ya sambil kita scrolling sosmed. Dan nggak berasa ada lag sama sekali ya, walaupun HP-nya itu udah kita hajar abis gitu karena posisinya di situ tuh kita andelin buat foto video, vlogging juga buat tes review. Atau ini kan sebenarnya lagi musim-musimnya pertandingan bola gitu ya, Pildun. Nah, ini kita bisa nonton full screen dan sambil kita teleponan sama temen video call dengan si floating screen gitu. Jadi multitaskingnya semuanya aman lah. Nah, kalau kata Oppo, itu mereka ngerombak ulang si framework Android-nya buat ngedapetin smoothness yang kayak begini. Jadi mereka mereka rancang kali ya. Dan ada kolaborasi juga bareng sama si MediaTek biar maksimalin performa chipset MediaTek yang ada di dalam HP-nya. Jadi semuanya udah terintegrasi gitu lah, bisa dibilang. Seperti itu. Nah, fitur AI di ColorOS 16 ini juga rame ya. Salah satunya yang baru itu namanya AI Mindspace atau semacam kayak ruang journaling kali ya. Cara aksesnya gampang, tinggal lewat tombol yang kecil di atas sini namanya Snap Key, di mana kita bisa akses voice memories ataupun screen content yang nantinya bakal disimpan rapi dan dibikin rangkumannya gitu sama si AI-nya. Nah, misalkan di sini gue pakai voice memories ya buat nyimpen ide yang kepikiran pas gue lagi nyetir gitu ya. Dengan hold aja si Snap Key,
selama rekam suara. Yang mana ini memudahkan ya buat nampung semua ide yang terjadi atau kepikiran saat itu. Atau bisa juga kalau kita mau trip ke satu negara, itu bisa kumpulin itinerary-nya dengan capture screen content aja. Tinggal tap sekali itu si snap key-nya ya, dan nanti AI-nya bakal analisa gitu bagian layarnya, terus disimpan di dalam si Mindspace-nya. Nah ini kita bisa save juga jadi collection ya per kategori, dan ada opsi juga buat simpen jadwalnya ke kalender Oppo, jadi udah terintegrasi gitu. Kalau mau tanya-tanya ke AI-nya soal memories yang tadi, yang udah kita simpen banyak banget itu juga bisa. Misalkan ini mau totalin budget pengeluaran, atau bahkan susunin itinerary, itu juga bisa. Nah, Mindspace ini juga terintegrasi sama Google Gemini. Jadi kita fleksibel mau akses memorinya atau mau akses kita punya ide, itu lewat cara yang mana. Dan aplikasi first party-nya Oppo, kayak misalkan setting, kalender, alarm, notes, itu juga semuanya udah terintegrasi sama Gemini ya. Jadi kita bisa lebih efisien buat nyusun kebutuhan harian. Nah, di bagian search ini juga kebagian sistem AI-nya, yang mana makin pinter gitu ya buat kita nyari data atau kita cari dokumen dan paham dengan apa yang kita inginkan. Misalkan di sini kita pengen cari foto mobil, itu bisa tinggal pencet car aja, ataupun kita nyari yang spesifik buat dokumen, kayak misalkan jadwal penerbangan ataupun ya yang lain-lain lah ya. Nanti AI search-nya bakal kasih hasil yang related gitu. Fitur pinter lain yang dikasih AI itu ada di bagian album yang nyusun foto per kategori. Misalkan ini ada people, memories, atau bahkan yang lebih spesifik kayak mobil itu juga ada. Di dalam fotonya juga kita ada fitur AI editor yang mana bisa digali lagi. Kayak ada AI portrait glow buat atur pencahayaan subjek, AI recompose buat atur komposisi otomatis, sampai AI eraser itu juga ada buat ilangin subjek-subjek atau objek yang mengganggu. Notes ini juga kebagian AI assistant buat ngerapin catatan, bahkan kita bisa bikin tabel gitu ya, dan kerangka berpikir juga dari data yang sudah ada. Plus di bagian audio recording sekarang juga dikasih automatic text dari hasil rekaman suaranya tuh, dan kita bisa ngelihat pembagian pembahasannya nih, rapi banget. Berguna ya pas kita misalkan lagi meeting gitu atau ada kelas di kampus, itu biar kita tetap dapat pembahasannya yang kecatet dan disusun rapih lewat si summary AI-nya itu. Nah, kita udah bahas banyak soal fitur-fitur ColorOS 16, tapi gimana soal tampilannya? Nah, ini kita dikasih opsi yang lebih interaktif soal lock screen dan home screen. Nggak cuma foto orang doang, tapi hasil dari motion photos, bahkan video di galeri, itu kita bisa bikin sebagai wallpaper. Fitur depth di lock screen ini juga kompatibel buat video ya, jadi tongkrongannya itu makin cakep gitu, jadi kayak 3D gitu. Oppo juga nyediain Flux Themes yang isinya berbagai desain wallpaper yang unik-unik. Favorit gua itu Sublime Grandeur, yang gunung-gunung gitulah. Dan kita juga bisa custom always on display-nya ke full screen. Jadi dari si Flux Themes-nya kalian bisa custom sendiri tuh sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi dari kondisi terkunci sampai masuk ke home screen itu menyatu animasinya. Nah, di bagian dalam, Oppo ngebuat visualnya ini serba engaging di mata gitu ya. Dari pilihan warnanya, animasi pas kita akses quick setting, itu juga smooth banget. Bahkan buka tutup aplikasi itu dibikin senatural mungkin. Sampai ada pengaturan buat kita atur animation speed-nya juga nih. Ini keren banget ya. Oh ya, kalau kita perhatiin lagi di menu password dan kalkulator, itu ada efek cahayanya gitu ya. Oppo namanya Luminous Design. Gila, keren banget tuh nama tuh. Dan kita juga fleksibel nih buat atur visualnya. Misalkan kita ganti ikonnya jadi flux dan dikasih warna monoton kayak gini, atau warna-warna biru, warna hijau, itu terserah kalian. Jadi, kita dibebaskan kali ya. Oh ya, di bagian atas itu kita bisa akses juga Live Alert, yang mana ini muncul buat beberapa fungsi kayak misalkan Spotify, Google Maps, sampai Grab. Terakhir soal sistem keamanan, di mana data penting yang kita simpen, misalkan Mindspace tadi, itu dijaga ya lewat private computing cloud. Intinya data kita itu transkripsi gitu ya, atau aman lah dari pencurian pihak ketiga atau hacking-hacking itu. Sistem keamanan ini juga ini ngelindungin data-data lain, kayak misalkan rekaman telepon gitu ya yang kita rekam, sampai foto dokumen penting kayak misalkan kalian foto ID card di galeri itu juga kesimpan. Gak cuma itu, ColorOS 16 ini juga dikasih sistem keamanan buat pencurian HP, kayak theft lock, offline device lock, dan SIM lock. Itu semuanya ada, bisa kita akses. Kita juga bisa kunci sementara si HP-nya dari jarak jauh, kalau misalkan dia hilang ya, dengan remote lock, dan cari HP-nya juga bisa pakai Find My Device. Sama juga buat kunci aplikasi, misalkan mobile banking, atau aplikasi chatting, atau aplikasi... itulah. What do you mean by that? Itu bisa kalian kunci lewat si app lock tadi. Sama juga buat data pribadi kayak dokumen, foto, sampai audio itu dijaga aman via private safe. Woo!
Nah, jadi Oppo ini punya basic atau akar yang kuat ya di ColorOS 16. Terutama kalau kita ngomongin soal smoothness interface, sistem AI, dan konektivitas dengan device-device lain. Penggunaan harian, bahkan heavy usage yang butuh buka banyak aplikasi sekaligus, itu tetap satset. Memang Oppo ini bener-bener serius gitu ya, ngerancang sistemnya jadi semulus mungkin. Sistem integrasi ColorOS dengan AI Mindspace-nya dan Google Gemini itu juga bikin HP-nya jadi canggih. Kita bisa akses data dengan cepat karena dibantu sama si sistem yang serba AI. Bahkan fitur search itu juga udah dikasih AI biar paham sama konteks. Ditambah soal operan data lewat O+ Connect-nya. Dan cara pengaplikasiannya itu juga tergolong simple, mudah gitu ya. Walaupun ya memang di awal device-device yang kita butuhkan untuk connect data, operan data, itu perlu sama-sama punya O+ Connect-nya dulu. Nah, jadi selama pakai ColorOS 16 di Oppo Find X9 Pro, gue belum menemukan bug ataupun problem yang mengganggu. Tapi gue juga open ya buat diskusi dengan kalian soal problem yang mungkin kalian temukan di ColorOS 16. Nah, nanti kita berbagi aja di kolom komentar dan kita, saling berpendapat aja di sana, saling berargumen. Yap, kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun kalian pengen request konten gitu ya, kalian juga bisa berkabar aja di sana dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nih ColorOS sudah menarik, apakah kita tambah untuk compare dengan OS-OS lainnya? Ya, kalian tinggal cantumin aja. Thank you guys. Ciao Bella.